La haula wala quwwata illa billah. Ini yang saya maksud. Masa sih sekarang orang tua berbakti kepada anak? Ya, anak sudah dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dirawat, dibesarkan, mau ngasih makannya kejar-kejaran keliling kampung. Kalau dulu enggak, makan karepmu, enggak makan karepmu. Sekolah 50 meter aja antar jemput. Padahal dulu ibunya sekolahnya gimana? Ya berangkat sendiri, jauh jalan kaki, betul? Lu sekarang anak sekolah cuma 50 meter antar jemput. Pagi udah nganter anaknya ke sekolahan. Begitu nyampe anak masuk kelas dibilangin, udah masuk kelas dulu ya sayang, nanti kalau pulang mama jemput. Mama sekarang mau tandur. Papamu juga lagi gak ada, papamu kan ngarit. Coba sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, nikah dikawinkan, rumah dibuatkan, punya anak diasuhkan. Kan sekarang banyak simbah-simbah yang ngasuh cucu. Saya tuh ngenes, kasihan betul kalau ada mbah-mbah yang ngasuh cucu itu, kasihan betul saya. Udah tua malah sengsara. Harusnya orang tua itu kan istirahat, memperbanyak ibadah, bekal menghadap Allah. Ini malah keploro ngomong butuh. Ya nek siji, kadang limo. Loh, kan sekarang banyak orang tua yang profesinya jadi MPR, singkatannya momong putu resik-resik. Gajinya besar 3M, mumet-mumet mencret. Ya Allah, MPR. Kalau beliau Bu Eti kan DPR sebentar lagi. Nah, orang dadi aku yo isin dadi wong Cilacap. Enggak kampanye ini. Malu aku kalau nggak jadi, malu. Ya artinya biar sinkron ya. Nanti kalau ada program-program dari pusat itu harus ada jaringan di parlemen. Kalau nggak begitu nanti pencairan dana ke Kabupaten Cilacap ini sulit. Apalagi misalnya kalau DPR yang ada ini sementara nggak sinergi. Makanya perlu ada jembatan. Kudu dadi, nggak jadi tandemi siji-siji. Izin Pak Bupati ini, ngene iki ditambahi apa ora nggih? Larang ini. Larang, enggak sembarangan dikampanyekan, enggak sembarangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya itu kalau ada mbah-mbah yang ngasuh cucu itu kasihan banget. Kasihan banget. Dan maaf ya, ini yang saya maksud, kadang-kadang manusia itu kalah sama ayam. Menungsoi kadang-kadang kalah karo pinte dalam soal reproduksi dan regenerasi. Kalau nggak percaya, seluruh dunia, mulai jagat timur sampai jagat barat sana, kutub utara sampai kutub selatan, cari, nggak ada bapak pitik yang tanggung jawab, itu nggak ada. Apa ada bapak pitik tanggung jawab? Ya kayak gitu, lanangan pitik kayak gitu, nyari wedoan, begitu ketemu terus dirayu, cara ngerayunya pakai toaf, kan muter. Itu toaf sambil wiridan. Nah, kalau yang perempuan udah kena, dobrok mekokok. Begitu dobrok mekokok, pitik lanang munggah, celingkrik, digasak, cetet, selesai mudun, gaber-gaber. Nggak tanggung jawab. Itu lanangan pitik. Tapi
Ibu Pite sukses mendidik anak-anaknya, ngendok ikhlas, anggrem khusyuk. Apa ada ayam nelur nggak ikhlas? Ngendoke ikhlas, anggreme khusyuk. Kemudian anak dididik sesuai dengan fitrah kepitian. Diajari cari makan, kruk 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 kruk, anaknya ngikuti. Untuk. Nanti kalau dapat padi atau jagung, cuk, itu nggak ditelan. Dikasihkan anaknya, gini nak caranya makan, dilatih. Ketika ada hujan, anak dilindungi. Suwi ini pegar, sini sayang, kamu mama dekap erat biar kamu hangat. Mama kehujanan gak apa-apa kok. Didekap di dada biar dekat dengan jantung dan hatinya, sehingga menyatu jiwa ibu Pitik sama anaknya. Maka kalau ibu-ibu zaman dulu itu punya anak bayi, sering digendong, didekap erat di dada, didekatkan dengan jantung dan hatinya, menyatu karakter dan jiwanya, sambil diajak gending kalau zaman dulu. Ta lelo lekum, la ilaha illallah, Allah maha agung. Kalau sekarang ya pakai sholawatan lagu. Pokoknya kayak wong lara untu lah. Contoh. Kalau nanti terus ya nyaingin penyanyi aslinya nanti. Ibu dulu kalau punya bayi, punya anak kecil, sering-sering digendong, didekap erat di dada, biar dekat dengan jantung, dekat dengan hati, menyatu jiwanya. Ibu zaman sekarang kan nggak kayak gitu, anak masih kecil udah disuruh pakai geledekan. Jauh dari jantung dan hati, secili harus disuruh pakai tunani. Dan jangan heran kalau kehilangan karakter sebagai manusia. Halo? Ini yang saya maksud kalah sama Pite. Pite itu anak dididik sesuai dengan fitrah kepitihan. Begitu anak sudah bisa mandiri, udah bisa cari makan sendiri, udah bisa menghadapi tantangan hidup, diteladungi, dipendeli, dipecoi, suruh pergi, mandiri kamu. Yang laki gagah jadi jago, yang betina hebat jadi babon tanpa merepotkan mbahnya. Makanya nggak ada Mbah Pitik ngomong ya, kalau Mbah Sidareja ngomong putu berarti kalah karo Pitik. Oke. Tolong mbah-mbah yang dititipin putu balik ke. Selama masih ada orang tuanya, cucu kok diasuh sama mbahnya, gak mungkin bisa jadi orang besar, gak mungkin bisa sukses hidupnya. Karena mbah itu tidak didesain untuk mendidik cucu. Mbah itu didesain untuk mendidik bapak sama ibunya cucu. Mbah didik cucu gak mungkin sukses. Kenapa? Karena targetnya mbah ke cucu itu cuma 3. Yang penting cucunya anteng, seneng, meneng. Makanya nggak dididik, cuma dimong. Jujur Bapak Ibu, misalnya saya udah jadi mbah, terus dititipin cucu sama anak saya tanya, kalau cuma 1 jam 2 jam ditinggal seminar, ditinggal ke pasar, saya mau. Tapi kalau seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, saya nggak mau. Mbah, nitip cucunya mbah diasuh, langsung tak tolak anakku. Sorry bro. Tugasku didik kamu, anakmu kewajibanmu, bukan kewajibanku. Terus anak saya protes, berarti mbah nggak sayang sama cucu? Sayang banget. Aku lebih seneng nyawang cucuku daripada nyawang rupamu. Terus belenger.
Ya justru karena aku sayang sama cucuku, makanya aku nggak mau ngasuh. Kenapa? Aku nggak mungkin sukses kalau cucuku nakal, tak jewer kupinge, aku dicelatu sama menantuku. Maka tolong mbah-mbah sing dititipi putu balekno. Ayo kok kudu ngabang iku anakmu jaluken meneh. Kok titipno bae. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena begini. Iya. Ngerti aku. Oke, aku ngerti kok. Oke. Maka ini terkait regenerasi ada rumusan sederhana. Karena kalau suruh mempelajari Al-Quran sendiri, perasaan sih orang-orang kayak gitu kalau suruh baca kitab sendiri orang bisa. Makanya dikasih matangnya aja. Ada rumusan sederhana terkait regenerasi. Tolong diperhatikan. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas karena bapak dan ibunya tidak jelas, apalagi itu produk dari hasil pergaulan bebas, orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas, waktu mengandung ibunya tidak ikhlas, saat menyusui tidak dikasih ASI secara tuntas, begitu memasuki usia emas tidak dididik oleh ibu yang cerdas, tidak dipilihkan lembaga pendidikan yang berkualitas, hidupnya di lingkungan keluarga yang keras tapi tidak tegas, apalagi dekat dengan narkoba dan miras, karena orang tuanya merasa mampu, anak digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas. Ketika memasuki usia pubertas, jika dilepas di alam bebas, kalau anak ini pasif biasanya jadi pemalas, kalau dia agresif biasanya jadi beringas, terlibat kriminalitas dan jadi pengganggu kamtipmas. Merangkai kata-kata seperti ini enggak gampang. Kalau pengen kurang ya jangan mudah saya. Ya ketua RT-mu ngomong berapa? Yang susah kan mikirnya tuh, bro. Gabungkan as enggak gampang gitu. Terus berangkai, terus sinergi bermakna angel. Coba saya terangkan ringkas saja ya, karena waktu kita terbatas. Orang melu nyangoni ojo cerewet. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas, benihnya nggak baik, nggak bermutu, karena bapak dan ibunya tidak jelas, nasabnya tidak jelas, asal usulnya tidak jelas, latar belakang kehidupan keluarganya tidak jelas, agamanya tidak jelas, akidahnya tidak jelas, akhlaknya tidak jelas, apalagi itu hasil dan produk dari pergaulan bebas, misalnya hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kalau orang dulu bilang LKMD, lamar keri meteng. Kalau bahasa sini tengkik biri, meteng dikik rabi keri. Kalau Bojonegoro daerah saya kan udah maju, MBA, married by accident. Dari orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas, ketika mengandung ibunya tidak ikhlas. Banyak loh sekarang ibu-ibu yang mengandung tidak ikhlas. Maka anak sekarang itu pinter-pinter tapi rendah dari segi moralitas, angel dituturi.
Nek ibu biyen mengandungnya ikhlas-ikhlas, anak dulu nggak begitu pinter tapi berakhlak, beradab, manut wong tua. Anak saiki pinter-pinter tapi modelnya koyo orang duwe kuping. Contohnya ngono-ngono kuwi. Dulu ya ana wong wedok punya anak yang setuju, kan lumayan banyak, perutnya terasa sakit, terus periksa ke mantri, belum ada dokter, kuat ya si kuat, habis diperiksa dibilangin sama mantrinya, Bu, perutnya nggak apa-apa, segitu seneng suruh guyu, apa tuh? kita dilembuni lagi, seneng, alhamdulillah. Pulang sampai rumah cerita sama suami, bapaknya, oh, ya bunuh sama apa? Aku meteng meneng, apa iya? Menunggu sing lanang seneng, bojoku pinter. Ibunya ikhlas, bapaknya seneng. Bapaknya ridho, ibunya ridho, anak masih dalam kandungan sudah diridhoi kedua orang tua. Alamat nyambung dia ke ridho Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Kalau kedua orang tua ridho ke anak itu, Allah ridho. Sekarang enggak. Kadang-kadang ibu baru punya anak dua, perutnya sakit, periksa ke dokter, diperiksa dibilangin, Bu, nggak sakit apa-apa kok Bu, ibu positif hamil. Orang guyu malah kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa hamil Pak Dokter? Nah, dokternya bingung, ya ampun, kok nyapa kamu malah tanya, lu kan saya sudah minum pil Pak Dokter, kok masih bisa hamil? Akhirnya dijelasin sama dokternya, ya Bu, mungkin minumnya ngurutnya salah, harusnya ke kanan itu dulu ke kiri, ya kebrotolan. Pulang sampai rumah cerita sama suami sambil ketakutan, masa Faruk ngomong ojo nesu ya Pak, ojo nesu ya apa, aku meteng mana, hah? Lu kok bisa meteng? Sing lanang ya koclok iki. Wong liya kaget pantes. Wong sing umek ya dekne. Kok iso meteng? Lepelmu ora ngombe kok iki. Ya wis Mas, tapi lek ku ngombe lho ngurute salah, malah nesu-nesu, goblok. Neliti ngono bae ora iso. Masya Allah. Jadi mengandungnya tidak ikhlas. Sorry. Kemudian itu proses assembling, harusnya 9 bulan lebih itu. Kemudian waktu menyusui tidak dikasih ASI secara tuntas, harusnya haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna, yang sekarang disebut dengan istilah stunting itu. Kemarin waktu debat cawapres termasuk pembahasan dijelaskan dengan tuntas oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan brilian yang luar biasa. Penjelasannya, jangan dibilang kiai sarungan terus nggak tahu apa-apa. Makanya jangan pernah meremehkan yang sarungan-sarungan, jangan pernah meremehkan santri. Saya itu paling tersinggung kalau santri diremehkan. Kadang-kadang itu ada yang bilang kayak gini, mantu kok santri, ora iso kerja, anakmu kok reh dipangani opo? Ya dipangani sego. Apa dipikir kadang dilokke sampai mantu santri, anakku dipakani kitab kuning. Apa kalau santri cekelane kitab kuning terus mangan kitab kuning? Bojomu cekelane pacul ya ora mangan pacul. Polisi cekelane bedil ya ora mangan bedil kok. Loh, kalau soal kayak gitu mohon maaf, saya juga maaf ya, gini-gini sarjana kan? Maksudnya sarungan saja kemana-mana. Lo yang nggak mau kalah sama yang SSS berapa ini? Takut masalah maisha, masalah pekerjaan, masalah rezeki.
sorry bro. Ayo mau Baruan banding sama ya wis siapa? kupen. Ayo yang pakai celana. Yang seragam. Kapolsek dan rame lu sebulan gajinya berapa? Mesu tak petasi ya bro. Kalau kuis bintang gue lagi seret. Izin kapten. Pakai AKP Pak. Jangan aku sekali tampil. Beleng banget. Santri mau diremai. Sakit tau. Mantap Gregor. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin mau diragukan, diremehkan gimana? Begitu kemarin debat cawapres, top habis keterangannya, keren habis. Beliau dengan tuntas mengupas segala persoalan. Mau api. Kampanye. Yo susu yo. Dan termasuk ini dalam rangka proses regenerasi. Ngetokna bang. Anak-anak zaman dulu akhlaknya bagus-bagus karena ibu dulu itu kalau ngasih asi tuntas. Haula ini 2 tahun. Bahkan ada yang udah kelas 6 itu saya mentil. Aku malah sampai saiki. Nah, ibu-ibu itu menggaya. Kadang cuma dikasih ASI sebulan, mau ngemii anak maksimal 3 bulan. Habis itu udah nggak mau, udah ogah. Kenapa sih? Lek digawe bapake kok oleh. Mangkel loh. Ini penting. Sekarang banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Sapi ini sapi. Ya kan? Anak dikasih susu, maka besarnya jadi anak sapi, anak manusia, susu sapi. Ya karakternya ya kayak pedet itu. Terus sekolah nggak mau malah nyundang. Ngaji malah mamanya diselentik. Pedet. Yo, ketika memasuki usia emas tidak dididik oleh ibu yang cerdas. Loh, pendidik anak itu ibu, bukan bapak. Bapak cuma panitia petinggiringan. Kalau untuk urusan anak, sorry bro, laki-laki gak ada apa-apanya dibanding perempuan. Loh iya, kalau sudah punya anak, karakter laki-laki dengan perempuan itu beda. Perempuan kalau sudah punya anak